Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tanggapan dari gugat avanturir ya. Gugat avanturir yang disampaikan oleh saudari Indah Yudewati. Kita sampaikan, kita jawab. Tanggapan atas gugat avanturir atas ketidaksukaan ya. Ketidaksukaan saudari Wiwi terhadap suaminya ya. Tidak suka aja gugat ya. Mengikuti kronologi bahwa sejak awal kejadian itu sudah direncanakan. Sejak awal kejadian atau peristiwa direncanakan, yaitu serangkaian kejadian perkara yang dimana adanya suatu percekcokan yang dianggap sudah terjadi sejak tahun 2003 menurut pendapat sepihak saudara IWW, di mana IWW menganggap bahwa saudara SH tidak dapat memenuhi kebutuhan tergugat seperti yang tertulis dalam dakwaan di pengadilan. Ini bukan pembelaan, tetapi ini adalah rekonstruksi sebuah kejadian. Ya, rekonstruksi dari sebuah kejadian. Yang kedua, bahwa atas dasar tersebut IWW melakukan serangkaian langkah-langkah yang dianggapnya sangat diperlukan, yaitu penyelamatan diri dengan merencanakan suatu pengambilan keputusan, pengambilan aset, inkuisisi, akuisisi, dan cara mengalihkan ya, dengan cara mengalihkan aset ya, talon, saham, atau menyembunyikan, mengambil alih surat obligasi terhadap aset saudara Solihuliati, yaitu akuisisi. Hal itu dilakukan dengan cara merongrong keluarga sendiri untuk mendapatkan talangan utang untuk beberapa tahun ke depan, mulai dari gajian, benda-benda berharga di beberapa instansi diambilkan utang oleh saudari Wiwi untuk mengikuti gaya sosialita dan hidup mewah yang ditanggung. Yang ketiga, bahwa tidak benar saudara Dede melakukan kekerasan sebagaimana dituduhkan yang disebutkan sampai berakibat fatal sebagaimana disebut di dalam posita gugatan. Tidak benar. Bahwa memang jauh-jauh hari saudara Wiwi diketahui Wiwi melakukan borh atau barter atau penggelapan atau rangkaian tipu daya, tipu muslihat, dan penghinaan secara terbuka di depan publik atau membuka aib di forum terkait kejadian dalam kamar. Verset versus itu namun ditanggapi secara dingin oleh klien. 5, bahwa tidak benar tergugat menyebut penggugat balik tidak bekerja sejak tahun 2008 sebab agenda kerja tahun 2008 itu adalah agenda politik, yaitu kerja politik besar dalam rangka untuk mengusung beliaunya untuk mencalonkan DPR dari fraksi dari Gerindra waktu itu ya. Yang sekarang Gerindra atau PDP, Pak Slamet Warsito dari Double 3. Selain itu, pada 2008 penggugat mengambil konsekuensi Kutub Arturos, S2 jurusan Filsafat Islam, konsentrasi ulama tahqiq, sehingga berkonsentrasi studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang keenam, bahwa tahun 2001 sampai 2003 klien menempuh S1 Pendidikan Bahasa Inggris di UNES, lulus tahun 2003 dari program DMAP Depak bekerjasama dengan ADB atau UNDP. Klien cuti pada 2008 sampai 2010, lalu tahun 2011 aktif kembali mengajar di SMK Nusantara Gabus sampai 2013. Bahwa mulai Januari 2014 klien disebutkan menghadapi gugat cerai perkara pidana yang dilakukan IWW dan kroninya, yaitu atasannya, dengan modus
pemerasan terselubung, yaitu intimidasi, teror, persekusi, di mana tergugat IWW mengancam untuk menuntut cerai dan meminta dibelikan rumah di Pati Kota. Redaksi BP4 Pak Muzaidi dan minta hak-hak atas anaknya, namun karena beberapa hal tersebut tidak bisa terpenuhi dan terpenuhi tuntutan cerai saja, agenda cerai. Yang ketujuh, bahwa sebelum bercerai diajukan oleh IWW sudah terlapor di kepolisian dan yang berwajib terkait dugaan adanya perselingkuhan masif, keraman, pencurian, penggelapan, penculikan, pembegalan, rekayasa kasus, dan kabur dengan laki-laki lain atau kekasih gelapnya yang dalam penyelidikan hingga dengan sekarang. Sehingga dengan sampai sekarang sangat sulit ditemui karena adanya unsur persekusi, pengancaman, dan pemerasan. Yang ke-8, bahwa IWW tidak pernah mau mempertanggungjawabkan perbuatannya atas hak insentif tunjangan suami. Ini poinnya. Karena pelariannya itu tidak jelas dan masih misterius, dan gugat cerainya juga verset. Tanpa ada kehadiran yang digugat, maka bahan pertimbangan harus adil. Bahwa atas dampak kaburnya saudari Wiwi dari rumah Desa Karangkonang Winong, Pati, Jawa Tengah, ya, tanpa ada koordinasi tersebut, klien merasa ada hak-haknya yang terabaikan, baik itu uang jaminan kesehatan Naskes 37.000, biaya kemahalan 10 juta per tahun, biaya makan 800.000 per bulan, dan insentif tunjangan gaji sebagaimana yang tercantum di nomenklatur. Hal itu dapat dikomunikasikan atau diremehkan, dikecilkan artinya oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo, yaitu Ceki Saudara Dahlan Istanto Sutopo Sudarmadi CS. Alasannya tidak level, alasan label. Ditambah lagi atas denda perkara akibat pengabaian berlarut-larut, penelantaran yang ditunda-tunda, penyampaian hak Seki Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal ini kepada aparat penegak hukum. Yang 10 adalah bahwa saudara klien telah dirugikan secara moral maupun material. Maka untuk dapat diperhitungkan, yang selanjutnya adalah bahwa sangat tidak patut seorang PNS tidak memberi sikap keteladanan, watak yang baik kepada keluarga, masyarakat, maupun sivitas dinas pendidikan dengan melarikan diri dengan laki-laki lain, menghindari dari komunikasi yang baik, tidak normatif. Dengan demikian hal ini dapat dijadikan pedoman untuk pemberlakuan selanjutnya. Harapan dari moratorium yang kami sampaikan, moratorium penyelesaian, ya, moratorium penyelesaian pembayaran insentif tunjangan delik korban, profil pro justusianya perdata, profilnya perdata, prinsipnya mater familias, dan rekomendasi Bapedai. Mengingat menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan melakukan pembiaran secara berlarut-larut dan hanya mendengar alasan sepihak atau alasan semu yang dibuat-buat, maka dalam moratorium ini atau somasi ini kami membuat agar supaya Dinas Pendidikan meninjau kembali atas alasan-alasan palsu atas gugat sepihak yang disampaikan saudari Wiwi Seki Bupati Pati, bahwa dengan beberapa posito yang selama ini mohon dinas kembali membaca permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya yang disampaikan klien berhubungan dengan perkara quo atau yang sudah jelas prememorinya. Selanjutnya sebagian dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang mengenai dugaan-dugaan penyelewengan yang dilakukan IWW dengan atasannya, dengan dugaan kabur dari rumah dengan cara yang tidak beretika sebagai pejabat ASN. Bahwa atas kejadian demi kejadian tersebut maka klien meyakinkan bahwa adanya tindakan persekusi, eksekusi, manipulasi, ingkar janji, penyelewengan,
dan rekayasa bohong dilakukan tergugat kepada klien bahwa tergugat balik telah menguasai meliarkan beberapa aset korban, aset saudara klien tanpa persetujuan alas hak waris, bahwa antara laporan dan alat bukti berkesesuaian menunjukkan bahwa belum adanya MOU atas petunjuk perdamaian perjanjian dalam upaya penyelesaian perkara terkait belum disalurkan insentif tunjangan suami yang ditinggalkan oleh IWW, bahwa tidak tersalurkannya hak insentif tersebut telah melanggar pasal 372 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 Jungto pasal 266 ayat 2 KUHP dan 378 serta 274 pada pasal tahun 277 KUH pidana dan 74. Selanjutnya, bahwa untuk alat bukti sudah kita sampaikan kepada unit 3 Tipikor dan Lidik 2 dan Lidik 1. Lidik Tipikor terkait dengan penyerobotan alas hak, penundaan pembayaran berlarut dan LIBI, perampasan, pemerasan, pembiaran atas pelayanan negara kepada masyarakat, kepada klien, keterbukaan informasi publik, bahwa melalui memorandum ini kami meminta kejelasan dinas di dalam menetapkan kejelasan penyelesaian kasus. 1. Menetapkan hal tersebut sebagai pro bono sita jaminan yang dilakukan atas duplik dan objek sengketa hak sesuai dengan berita acara yang disampaikan in officio di dalam kantor. 2. Bahwa tergugat Dinas Pendidikan diminta agar oleh atasannya ankumnya Bapak Bupati Pati agar melakukan pendalaman kasus dalam rangka penyelesaian perkara dan dugaan penyelewengan penyimpangan yang dilakukan oleh saudari WW. Bahwa secara lex spesialis para turut tergugat dapat menyimpangkan yang dilakukan, diduga melakukan penyimpangan yang dilakukan bersama-sama dengan tergugat, di mana dituntut agar segera menyerahkan hak-hak insentif yang diabaikan dan fair sharing lainnya, sebagian atau keseluruhan kepada yang berhak, penggugat sesuai data pembagian masing-masing sesuai dengan keadaan ad hominem pro bono domino pro justia mater familias dalam acara tidak adanya satu ikatan apapun mengingat keadaan penggugat telah diceraikan. Mengingat karena sudah tidak ada ikatan apapun. Tuntutan itu karena tidak ada ikatan apapun. Kalau masih ada ikatan tentunya tidak memungkinkan dituntut. Karena di sini kepolisian meminta agar kasus ini bercerai dulu. Bahwa dalam hal ini sangatlah penting untuk disampaikan agar Dinas Tambak Romo jelas dan bijaksana dalam menyelesaikan kasus ini, agar dinas dapat memberi sanksi tegas kepada anak buahnya dalam rangka pembinaan, peringatan, reward and punishment, sanksi dan tindakan atas dugaan penyimpangan perbuatan tergugat berbanding dengan gugatan pertama bahwa perceraian sudah diselesaikan dan alasan-alasan perceraian yang sudah dituangkan tidak jelas serta terlambat alasannya, overspell, overmah, berubah-ubah alasan, delik verban dan hal yang dipaksakan tertutup, penuntut tertutup. Bahwa penggugat DD menilai adanya kejanggalan proses kontentius dan reka manipulasi overmah yang terlalu mengada-ada, terlalu beropini, dan menggunakan pendapat sendiri tanpa adanya aturan yang jelas dan mengikat dalam undang-undang. Bahwa penggugat menilai tergugat telah melakukan serangkaian persekusi-eksekusi, tidak mentaati aturan putusan penyelesaian pasca cerai, yaitu sebagai tanggung jawabnya setelah ada perceraian mengenai adanya error in casu, error in object, obscure of libel, dan gugatan prematur yang dipaksakan dengan cepat dengan alasan unlimitatif, dipaksakan dalam nebis in idem, dipaksakan lex area sitae, atas dasar pertimbangan hakim PA yang tergesa-gesa dan kami pandang tidak adil. Bahwa somasi ini disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada pengadilan, kepada para pihak yang berkepentingan dan lain-lain, bahwa putusan tersebut telah menunjukkan
sah sebagai bukti adanya keterangan hak mengikat yang mesti ditunaikan tergugat. Putusan tersebut sah otentik sesuai dengan bukti akumulatif otentik adanya alas hak mengikat terkait insentif dan hak-hak lainnya. Bahwa karena fair jaring mengingatkan menimbang asas menghormati justice before the law, maka kontra memori tersebut tidak kami buka di Pengadilan Agama karena alasan tidak alas kemampuan kami, karena mentaati instruksi Bapak Bupati dapat disampaikan secara kekeluargaan kepada Kepala Dinas Tambak Romo agar kami menyelesaikan perkara setelah pasca Pengadilan Agama dan Kepolisian, lalu memilih arbitrase atau mediasi atau cloning. Bahwa sudah cukup waktu 18 tahun sebagaimana penetapan P3, penetapan Pengadilan Agama terkait sah atau upaya perceraian mengandung arti bahwa sengketa perkawinan selesai dan tidak patut dipersoalkan lagi atau tinggal upaya penyelesaian hak saja, yaitu berbagi hasil tersalurkannya hak secara hal lain secara hierarkis dengan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dalam hal hitungan besaran perolehan insentif tunjangan gaji yang tertunda penyampaiannya demi pelaksanaan asas keadilan dan berperkara fair jaring, di mana selama ini yaitu 8 tahun berjalan belum terlaksananya penuaian pencairan hak wakfi dan lain sebagainya tersebut, hendaklah ditetapkan batas mana permufakatan pembagian tersebut, manipulasi akulturasi tersebut atas persetujuan bersama dan mesti diperhitungkan bersama mulai dari terhitung kapan atau atas dasar kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan PNS PP nomor 10 1983 dan PP nomor 45 2010, yaitu menurut perundangan yang berlaku dan kemanusiaan. Adapun pertimbangan lainnya akan diselesaikan dengan koridornya masing-masing sesuai dengan kepentingan penyelidikan, yaitu via APH dan yang berwajib, untuk dapat diselesaikan dengan cara perwasitan dengan menunjuk wasit sekunder baik perwakilan dari dinas dan perwakilan dari yang berkepentingan dengan cara atau upaya lainnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.